Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, perkenalkan saya atas nama Nasti dengan NIM 1914101970. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas 19 November Kolaka, dan di sini teman-teman bisa perhatikan saya di daerah persawahan. Di sini saya akan menjelaskan makna dari relung itu sendiri dan juga contoh-contoh dari relung. Nah, teman-teman, relung pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yakni Joseph Grinnell yang merupakan orang yang pertama kali menggunakan istilah relung pada tahun 1917, yang mana menurut Grinnell ini tuh bahwa relung merupakan bagian dari habitat yang disebut dengan mikrohabitat atau habitat kecil. Nah, relung atau niche itu merupakan tempat berfungsinya tempat makhluk hidup berfungsi di habitatnya, bagaimana cara dia hidup atau berperan dalam ekologi, di mana juga makhluk hidup itu hidup di lingkungan tersebut. Nah, jadi pada dasarnya makhluk hidup secara alamiah itu akan memilih habitat dan relung ekologinya itu sesuai dengan kebutuhannya, dalam arti tempat tinggalnya nih. Mereka bertempat tinggal, kemudian tumbuh berkembang, dan kemudian melaksanakan fungsi ekologi pada habitat yang sesuai dengan kondisi lingkungannya. Misalkan nih, mereka sesuaikan dengan nutrien atau nutrisi yang mereka dapatkan di lingkungan tersebut. Selain nutrien itu ada juga interaksinya dengan makhluk hidup lainnya di satu lingkungan itu. Nah, kalau dalam ekologi tumbuhan, relung ini itu relung ini itu merupakan setiap jenis tumbuhan yang akan mempunyai tempat tinggal atau ruang ekologi yang kemudian menentukan struktur komunitas dan menunjukkan pada adaptasi di habitatnya. Nah, adapun contoh-contohnya seperti berikut ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adapun contoh dari relung yang dapat kita temukan di kehidupan kita yang dekat dengan permukiman masyarakat itu bisa teman-teman lihat. Di sini tuh saya sudah berada di sekitar persawahan, dan ternyata di pinggir persawahan ini terdapat suatu habitat kecil atau kita sebut tadi relung. Nah, teman-teman bisa lihat kenapa saya katakan habitat kecil atau relung, karena di tumbuhan ini tuh menepati suatu tempat tertentu, tempat yang kemudian mereka hidupnya sesuai dengan fungsi mereka masing-masing dalam habitat ini. Nah, teman-teman, adapun tumbuhannya itu teman-teman bisa perhatikan di sini ada pohon pisang, ada kate ayam, kate emas, kemudian juga ada tanaman kangkung, ilalang juga ada. Nah, ini merupakan salah satu contoh dari relung yang bisa kita jumpai di kehidupan kita. Di sini dekat persawahan ya, pas lokasinya itu strategis di pinggir persawahan. Baik teman-teman, di sini saya sudah berada di suatu dekat permukiman tempat tinggal saya. Di sini saya akan menunjukkan contoh dari relung atau mikrohabitat yang ada di sekitar sini. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan satu tempat ini. Sini ada beberapa tumbuhan yang kemudian hidup di sini. Contoh tumbuhannya itu seperti ini ya, putri malu. Kemudian ada ilalang juga tentunya. Selanjutnya ada tumbuhan anting-anting. Ada tumbuhan kate emas, dan masih banyak lagi tumbuhan lainnya yang menepati suatu mikrohabitat ini. Nah, kalau teman-teman perhatikan di sini tumbuhannya itu tumbuh liar ya, tidak sengaja ditanam oleh manusia, tapi mereka kemudian memiliki kondisi ini atau lingkungan ini untuk kemudian tumbuh dan hidup.